selanjutnya yaitu materi pokok diskusi umum membedah revolusi mental ala Toton Group, dan kita sudah mengundang narasumber dari dalam Toton Group dan luar Toton Group, yaitu Bapak Abdul Aziz dan Bapak Vicente Sihombing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua yang saya hormati orang tua kami, Opung Raja, gitu ya panggilnya ya, Opung Claudia, Opung Guru Agama. Kalau Pak Torus opung apa ya? Oh belum ya. Opung SPD. Ya. Ibu Dini, semuanya yang ada di sini, dan khususnya abang saya, Bang Vicente. Sebelum saya ngomong lebih jauh, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Sehari-hari berada di mana-mana kali ya. Mungkin karena di Pekanbaru paling 2 hari atau 1 hari, habis itu udah entah kemana gitu. Nah, berada entah di mana ini menjadi apa? Menjadi bagian dari cerita kita. Apa yang kita ceritakan, bahwa kita selalu mengejar hidup, sementara kita nggak ngerti kehidupan kita sampai di mana. Ini salah satunya. Nah, di sini saya bukan mau mengajari, walaupun umur saya masih muda bang ya. Kurang muda. STW ya. Tapi saya ingin berbagi cerita bahwa belakangan kita sering didera oleh seolah-olah kita kekurangan waktu, seolah-olah kita diserang waktu, dan seolah-olah kita kehilangan waktu. Di sini sering terjadi seperti itu. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, untuk apa saya? Dan pertanyaan ini masuk ke diri saya itu dari 2010, di saat saya mengalami bangkrut yang pertama. Nah, jadi bahwa saya mengejar, saya nggak tahu apa yang saya kejar. Ya semua dapat. Di usia yang belia saya sudah menjadi advisor di beberapa kabupaten, dan bahkan saya jadi advisor Gubernur Riau. Fasilitas semua dapat. Bahkan kalau pengen jadi calo proyek juga gampang banget. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar Gubernur Riau Rusli Jainal. Ya. Beliau 2 periode tapi nggak selesai karena keburu masuk pesantren. Nah, lalu apa hubungannya ke sini? Saya ingin tanya ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, ini kan mayoritas di NHP ya. Sorry kalau saya salah. Yang di NHP boleh tunjuk tangan. Oke, makasih. Dan yang katakanlah menjadi karyawan NHP, karyawan tetapnya, karyawan tetap. Oke, berarti 50-50 ya, hampir ya. Mana panggilannya? Yang di sini 50-50 ya. Untuk yang hari sekarang
Ya, sama Pak. Oke. Bagian tekan. Nah, separuh tadi adalah karyawan tetap, separuh lagi tidak tetap, tapi tempatnya sama, fasilitas yang dirasakan sama, dan waktu yang dihabiskan di situ mungkin sama. Nah, lalu yang tidak tetap ini kita persempit lagi. Apa yang didapat selama tidak tetap? Dan apa yang dicari di sana? Dan siapa yang dilibatkan saat proses pencarian itu? Apakah, ini mohon maaf kalau saya perempuan, kecantikan saya, kemolekan saya, halusnya suara saya, atau doa anak saya, atau doa suami saya, atau doa emak saya, atau doa saya? Karena kita sering mengandalkan ketika saya ganteng, saya cantik, saya nggak pernah ingat lagi siapa-siapa. Ini gue. Dengan gue bisa dapat apa aja. Padahal kita nggak sadar ketika kita menarik nafas, ada pesan Tuhan di sana. Nah, kalau kita Muslim kan, tarikan nafas kita apa? Ada lafaz Allah di sana. Menarik dan mengeluarkan nafas itu ada lafaz Allah. Lalu pernah kita ngasih salam Allah pada perjalanan kita? Saya begini nih, pagi-pagi, maaf, walaupun kita nggak sholat subuh gitu ya, tapi kita siapin kecelengan satu. Ini. Habis kita berdoa pagi, cari duit 2.000, masukin. Ya Allah, ini zakat saya pagi. Mohon kembangkan ini menjadi rezeki yang berlimpah bagi saya hari ini. Ada nggak kita melakukan itu? Ketika kita mengatakan ini gue, gitu. Dan ketika kita ini gue, berarti kita telah memisahkan kita dengan siapa kita. Kenapa? Karena saya bilang tadi ada Tuhan di sana. Nah, oleh tidak melibatkan tadi, kita sering ngeluh. Misalnya hari ini mohon maaf nggak dapat pengunjung, kita udah ngedumel. Tapi kemarin dapat pengunjung lebih, kita nggak pernah bilang alhamdulillah. Nah, gitu. Nah, jadi saya bukan mengatakan ini masuk pada bagian dari revolusi mental tadi, tapi saya pernah berada di situasi itu. Sholat enggak, saya Muslim, bahkan saya mengorbankan perjalanan sejarah orang tua saya sampai kemudian kepada saya mualaf. Orang tua saya laki-laki, perempuan Nasrani masih. Tapi saya sempat terjebak pada dimensi lain yang saya nggak sadar. Saya nggak sholat, saya kemana-mana, dan saya mendapatkan apapun seolah-olah ini keberuntungan saya. Dan ternyata Allah bilang, hari ini gue tarik semua habis. Dari yang sudah punya ini itu, hari itu juga saya jalan kaki. Alhamdulillah untung nggak gila. Waktu itu saya udah punya anak 3. Dan sekarang alhamdulillah saya punya anak 6. Saya nggak tahu pada saat itu pikiran saya seperti apa. Akhirnya saya pergi mancing. Setiap hari mancing. Dan kalau nggak salah di hari ke-19 atau di hari ke-20, saat mancing saya melihat wajah-wajah anak saya di situ. Ini kayak sinetron. Saya buang pancing itu, saya lari. Saya mulai wudhu, saya berdoa, ya Allah, hari ini saya mulai kehidupan baru, bantu saya. Enggak hanya hitungan bulan, alhamdulillah. Orang-orang yang tadinya saya nggak tahu tadi mana, ada yang nelfon saya, Jis, ini ada kerjaan, mau nggak? Jis, ini ada kerjaan, mau nggak? Dan bahkan seorang bupati nelfon saya, kau di mana? Karena saya menghilang waktu itu.
Nah itu baru saya mengatakan, ya Allah tolong saya. Yang begitu lama saya tinggalkan. Malah saya berantem sama mertua, disuruh sholat subuh, ya udah ini lakum dinukum boleh di agama lo, agama gua gitu. Nah, bagi sebagian orang cerita saya ini itu kan bisa aja. Tapi bagi diri saya sendiri ini sangat luar biasa gitu. Hanya dalam hitungan bulan saya bangkit lagi, Allah ngasihkan saya kelas lagi. Yang tadinya jangankan orang, hantu pun gak mau berteman sama saya. Gak mau. Gitu loh. Nah apa yang bisa saya petik dari sana? Ternyata Tuhan tidak pernah melihat kau sedang di mana, kau dalam posisi apa, dan kau seberdosa apa. Ketika kau pasrahkan dirimu padaku, maka kau akan kuangkat seperti yang ada dalam bayanganku. Nah ketika saya membayangkan waktu itu, saya ingin hidup saya mapan lagi. Hanya itu yang saya bayangkan. Dan anak-anak saya sehat. Maka itulah saya pegang kemudian. Seperti apa hidupmu? Hidupmu seperti yang kau bayangkan. Jadi gitu. Nah teman-teman yang katakanlah ini ada serikandanya banyak ya? Banyak? Ada? Gak datang? Oke, kamu? Ya. Jadi di kebun sekarang rata-rata gajinya itu paling 90 sampai 130 ribu satu hari. Keringatnya bercucur luar biasa, ya, tangannya kapalan. Masuk dari jam 7 pulang jam 5. Nah kalau dia dalam posisi sebagai pemanen, maka ini kulitnya legam. Ini mohon maaf deh, saya ingin tanya, pendapatan kamu satu malam minimal berapa? Oke, minimal 100. Kamu panasan? Ya? Tangan kamu kapalan? Apa yang kemudian kamu rasakan dengan uang 100 ribu satu malam? Itu minimal. Sementara yang si petani tadi, yang tukang egrek, gajinya 90 sampai 130 ribu. Keringatnya ngeri luar biasa. Apa yang kamu rasakan dengan itu? Di saat itu biasanya gimana? Gak cukup. Nah, ketika kamu mengatakan itu gak cukup, maka gak akan pernah cukup. Ketika bayangan kamu mengatakan uang 100 ribu ini gak cukup, pasti gak cukup. Tapi kalau kamu mengatakan ya Allah cukupkan lain yang 100 ribu, dia akan cukup. Itu loh. Nah, saya gak mengatakan ini revolusi mental atau apalah namanya, tapi bagi saya adalah bagaimana kita merubah cara berpikir ketika perubahan kehidupan itu lebih cepat dari cara berpikir kita. Itu loh. Kita selalu merasa cara berpikir kita lebih cepat dari perubahan kehidupan. Salah. Kalau lebih cepat cara berpikir kita berubah daripada kehidupan kita, maka kehidupan kita akan lebih baik daripada kehidupan yang berubah. Nah, hari ini Toton Group ada nih yang membuka hati untuk semua rencana-rencana perubahan dan menyeret orang-orang yang ingin sebuah perubahan, merangkul orang-orang yang bahkan gak pengen dirangkul. Artinya ini udah ada modal dong. Udah ada modal. Lalu apa yang
akan dibikin di situasi seperti ini. Kita sering ini mohon maaf ya. Ketika ini ada cerita narasi, ngapain sih bikin narasi? Urusannya sama kerjaan. Ini ada yang berpikiran seperti itu. Apa urusannya narasi sama kerjaan? Apa urusannya nonton konten sama pekerjaan? Bahasa itu nggak akan pernah keluar ketika kita menyederhanakan cara berpikir kita dan membuka hati kita untuk menengok apa yang kita hadapi itu dalam berbagai dimensi dari beberapa sudut gitu. Tapi kalau hanya dari satu sudut, oke, Anda outsource misalnya, ini Anda karyawan, yang penting saya masuk pagi, pulang jam 5, itulah jatah kerja saya. Habis itu saya nggak mau direcokin dengan apapun. Itu yang sering terjadi. Nah saya mengenal Toton Group ini belum lama. 2018 kalau nggak salah, ketika bom Hiroshima jatuh di Kebun Alim. Di situ saya mengenal. Dan awalnya saya melihat abang pembina, ya, dan saya bandingkan dengan teman-teman yang selevel lah dengan beliau. Saya merasa aneh juga gitu. Penampilannya yang biasa aja, karena baju kaos biasa saya lihat nggak juga bermerek gitu, celana juga begitu. Nah tapi kesini-kesininya saya lihat juga, oh ternyata begini gitu. Nah tapi bagi orang lain yang melihat sosok seorang abang pembina tadi, ya, penilaian pertama, lu nggak nikmati hidup, lu udah kaya ini segala macam. Itu penilaian pertama. Nah, yang kedua, wah ini memang nggak benar ini. Nah yang ketiga, mungkin dia bukan berpunya ketika melihat pertama kali. Nah, tapi kenyataannya apa? Ini sebenarnya menjadi modal besar buat teman-teman yang ada di NHP gitu ya, bahwa apapun yang menjadi keinginan, apapun yang menjadi cita-cita teman-teman di NHP, wadahnya sudah ada. Nah tinggal lagi mau diapain gitu. Itu yang menurut saya ya. Proses kreatifnya nanti akan seperti apa itu. Tapi kalau kita tetap seperti yang saya bilang tadi, kita selalu mengejar hidup tapi nggak ngerti apa itu kehidupan, ya bakal begini-begini aja dan bakal menurun. Kenapa? Proses aktivitas hidup semakin hari itu semakin maju, perubahan level itu semakin tinggi, akhirnya kita tertinggal gitu. Nah kita sering menutup cara berpikir kita. Saya ini kan cuma karyawan, saya ini kan cuma apa istilahnya kalau di NHP, level-level pekerjanya ada waitress, ada apa lagi? Ya. Level lebih tinggi Pangdan, di bawahnya KO, di bawahnya lagi koordinator, itu Pak. Di bawahnya lagi ada Laskar. Ada Laskar, oke. Nanti kalau saya bilang, saya ambil contohnya Melkia yang nggak ada apa-apanya, nggak ngerti apa-apa, yang berawal dari tukang masak di mes, ya, lalu naik jadi kerani. Nah itu kan contoh, pasti bahasanya begitu. Nggak mungkin orang semua seperti itu.
Iya, nggak mungkin orang semua jadi keramik, tapi selevel itu peluangnya banyak. Nah, yang ingin saya sampaikan di situ adalah bahwa jangan pernah pesimis dengan kondisi dirimu ketika kamu belum mengoptimalkan segala kemampuan yang kamu punya. Kita sering langsung angkat bendera putih gitu. Ya, Mas Sulam yang punya banyak kemampuan, tapi karena kemampuan yang selalu dilakukan setiap hari hanya itu, kemampuan yang lain perlahan hilang dan tidak pernah diambil waktu barang 1 jam 2 jam untuk merenung, menarik kembali semua kemampuan itu untuk dipilah, dicocokkan dengan kondisi sekarang. Gak pernah. Itu loh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita akan berada di situ aja terus. Nah, jadi balik ke acara hari ini, bahwa Toton Group sedang membangun ini semua, membangun kebersamaan agar bisa sama-sama maju. Dan ini saya pikir sangat luar biasa di saat satu usahawan yang pikirannya hanya profit, gimana saya untung, dan bahkan ditanyain di semua, kalau bisa gaji kecil, pendapatan owner besar itu. Tapi di sini yang saya lihat enggak. Saya udah ke kebun, kadang saya 1 minggu di sana. Ini lain, gitu loh. Nah, di NHP saya lihat ini mulai dikeber. Artinya di situ apa? Pokoknya sebenarnya siapa yang ingin maju dan paham dia apa yang sedang dia jalankan untuk maju, insya Allah dia akan maju. Aku maju Bang, boleh? Siap. Kasih Pak Beli kedinginan dia. Izin Pak ya, izin ya. Ya. Karena saya mau maju. Jadi saran saya kepada teman-teman semua, ya, karena ini baik menurut saya, dan saya tidak 1 jam atau 2 jam lalu mengatakan ini baik, tapi sudah setahun ini saya lihat, yuk bareng samakan cara berpikir kita, tolong tidak larut dengan situasi sekarang, tapi mulai menggeliat dari situasi sekarang untuk membangun energi-energi baru. Yakinlah bahwa nggak ada yang nggak mungkin sama Tuhan gitu. Saya nggak ingin mengatakan bahwa ini kerjamu white dress, wah ini kerjaan nggak benar kerjaanmu. Saya tidak dalam kapasitas benar nggak benar di sini, tapi hanya dalam kapasitas betapa pemurahnya Sang Pencipta kita, dan betapa beruntungnya Anda ada di sekitar orang yang kebetulan diberikan anugerah untuk memperlakukan kalian tidak hanya sekedar seorang pekerja. Ambillah hikmahnya ini, ya. Ambil hikmahnya dari apa yang saya katakan tadi. Nah, tentu ada aturan mainnya. Itu barangkali kata kunci yang saya bisa bilang tadi. Anda dalam lingkaran, kalau saya bilang perusahaan ya, Anda berada di perusahaan yang tidak hanya memperlakukan Anda sebagai pekerja, tapi lebih dari itu. Segera memanfaatkan ini. Oke, mungkin itu sementara dari saya. Ya, Bang Pijen, biar Abang lanjutkan lebih tajam lagi. Dan berharap sangat teman-teman
mungkin ada waktu sedikit nanti kita berdiskusi, karena ini coba menggali memori kita masing-masing. Yang ini siapa namanya? Yang rambutnya diwarnai coba? Ini. Nah, ini sudah saatnya kita coba lebih menyatukan diri dengan kemampuan yang sesungguhnya sebenarnya. Aku bisa nyanyi, tidak hanya itu, tapi ayo kita sentuh sisi lain yang kemudian membuat nanti ternyata kemampuanmu nggak ada apa-apanya jika tidak juga melakukan ini. Bahwa kemampuanmu yang sekarang hanya titipan untuk kamu kelola. Jika kamu pakai ini maka kemampuanmu akan optimal. Dan aku yakin kemampuanmu belum optimal, karena bisa jadi instrumen 1, 2, 3 yang diinginkan oleh maksimalnya kemampuanmu itu belum kamu jalankan. Disinilah kita nanti bersama membangun kepercayaan diri bersama, mengupgrade diri sama-sama. Alhamdulillah Bang Toton membuka itu untuk kita semua. Ngapain kita jauh ke seberang laut untuk membeli garam jika di sini ada bensin? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sebelum memset ya, ini bapak itu sudah menggila. Bahkan tadi Bang Habib bilang, misalkan orang mati kok, yang udah mati dulu, tapi mulai kamu hidup kembali itu tangan bapak Vicente di Hondi. Noni begitu kan Noni ya? Ya sekian lama kenal ya bapak ini ya. Jadi terima kasih buat orang veteran ya, berkat daripada acara kita kemarin alumni doa klien adalah tiap doa bagi dihantar sudah ada Neo Hunter Pump, dan kalau di Pekanbaru sudah ada sedang renovasi, sedang mohon dukungan doa. Ini bukan surat bukan sihir, tapi tak ada kemampuan kita, Tuhan punya kuasa. Sama seperti kemarin acara ulang tahun 1 hari, tapi 3 hari 2 malam luar biasa bombastis sampai ada film pakai Rito lebih ketua lope tangan badan gue ketua lope. Jadi tadi orang ini lama sama saya, kenapa juga kau bilang, tapi kenapa awak gak jadi? Biar kawan ada, mohon maaf ya. Boleh. Anak-anak kami selalu mewarisi karena memang gravitasi dari karisma Pak Toto. Jadi harus apa? Karena aku bilang, ya udah, jangan maju lah ya, ya klien lah. Dikira bapaknya pengecut, bukan aku, pengecut tidak. Tapi lihatlah ya, tapi bukan tuh, karena sudah lamanya saya berbuat ini orang yang saya gila. Sampai unik bilang kata orang kau gini kali, ngapain kau bikin orang ini? Anjing kau tidak berlalu. Ya kau gak seperti kau mauku, bukan seperti maumu yang aku tahu. Tapi kata hatiku yang untuk berbakti. Nah, buat Allah kok, buat Allah, Yesus. Siapa mengatakan itu gak ada? Allah sama saja. Ini tidak pernah begini. Ada yang tuh tahu Pak Fibro, Bapak juga saya perlu tahu. Kami kita karena penting kita kembali dia. Dia bilang ini bapaknya cucuku, si Jaskia. Akhirnya datang juga setelah lama ditunggu, bro. Vincenz, suami mau friend bro. Poin saya seperti ini, di mana-mana kampung itu, ngomong itu, mengutip tentang Pak Toto itu, mengeksploitasi pemikiran-pemikiran, pengalaman-pengalaman itu sebenarnya maksudnya bahwa ini kita rawat, ini kekuatan, ini potensi. Nah, tetapi potensi ini harus dipetik. Betul. Dan cara kita kepada potensi ini berbeda-beda. Ini apa saja sih? Aku biar tembokku, biar aku orang eksklusif sini. Ya, begitu Allah. Bukan tembok bangun, meja bangun perpanjang meja biar kau bersama-sama makan. Itulah Bapak Guru.
Amin, baik. Jangan berpikir sempit sama kita membengkokkan yang sudah lurus. Macam syukur. Aku memang umur terus, mana ya? Dari kita apalah, kita tidak mengajarkan agama, tidak. Kita hormatlah agama masing-masing. Pun agama teman, kita hormatlah. Ya kan? Allah satu. Boleh ada yang percaya. Awalnya sekali, kedua, tiga-tiga lu bikin ini ya. Kedua dulu maka dari silaturahmi, punya 3 manfaat. Kepada kubur, rezeki, gak sayang. Awal dari titah kelima, hormatilah ayah dan ibu. Apa ayah dan ibu itu? Ada perbedaan. Kaum Hawa dan kaum Adam, makanya ada kita. Kalau nggak ada, kalau menikahi bapakku sama si laki-laki lain, mana lagi? Amin. Dia menikah bapakku sama bapakku, perbedaan menikah. Ini orang nggak ada itu semua. Hormat perbedaan. Aku itu. Dan bila kau anggap di sini ada kehidupan di hati tertentu, sesulahkanlah hatimu di sini. Maka kau wajib sopan, loyal dan militan, bukan menentang. Dulu ya, sopan, loyal dan militan. Mau yang botak kayak dari perusahaan, mau yang apa kayak yang hitam kayak apa kayak yang udah. Tolong dulu sama saja. Sama aja kan Pak Pri, aja sama saja kayak makan tiap Selasa sama kayak makan semua. Enggak ada. Bapak boleh baru bingung ya Pak Pri. Gitu konsep. Baru dulu, hampir sudah lagi. Kalau konsep berjalan, bukan asal-asalan. Sebelum usia kita. Jadi dua terakhir ini. Tadi kabar baru saya tahu 6 bulan kemarin. Tadi ini, cantik juga cantik banget lah. Lebih cantik istri. Ya kan? Dari situ, kasih Bang Hebat kan bisa cantik lah. Nah gitu ya, ntar baru Bang Hebat lagi. Nah tapi ada sahabatku sekalian sebelum ini kan sahabatku mulai suami bapak ini, suami ibu ini. Ibu berjuta, orang gulung, sahabat. Kemudian kan saya si Jawa ini pas ketemu sahabat, kemudian nol. Setahun sahabat, kemudian SMA. Rupanya ada suara sekali kalau Batak Kristen narkobaan dibuang dari keluarganya, sempat masuk sini. Di sini dibeleks lagi. Kalau sudah begitu dibeleks dari sini. Datang bang suaminya kayak gini, Bang Mau Ajo, kasihan dia seperti anjing kurapan gini, dibawa ke rumahnya. Kayak ini ibu rumah tangga, ya? Orang Jawa lembut, Muslim yang baik, kan ada berhubungan sama sini. Jawa Batak, Muslim, Kristen, lembut keras. Ini orang baik, ini narkoba yang mulai keluar, dirawat di rumahnya. Tentang luka diri. Iya, mereka bukan. Tidak ada yang dikasihkan ini. Itu aku satu. Saya tahu kenapa kembalikan itu bukan seperti itu sudah kembali sama kalian. Tapi terakhir aku tahu itulah. Ada dari keluarga saya sudah dibuang di keluarga yang Batak Kristen. Batak Kristen dibuang karena narkoba. Dibuang kakak ini dibuang. Gila. Ayolah. Luar biasa kalau dulu 30 orang yang sudah lama lu, bukan tahun lu, belasan tahun lu, masih cinta sama hunter kita. Bagaimana kita masih makan di situ cinta, malu nggak sama diri sendiri? Coba pandang wajah mereka 30 orang lu, alumni dan mereka lah dan aku sebagian 2 mereka lah sudah kita dapatkan gedung yang terima kasih Ci. Sebenarnya aku bilang ada yang mau kita diri. Satu mungkin Poni mau jadi pahlawannya, tapi karena hari Sabtu itu masa pertentangan kami bersemi nggak bisa menerima pahlawannya. Kalau seandainya nggak kira ngomong Sabtu itu kami kau jadi pahlawan, tapi udah 4 kali, tapi di situ masih ngomong juga di dunia ini. Hati kami bersemi tersayang. Iya.
Kapolri diarahkan ke Beko. Iya. Kamu ngomong ini nanti ngomong sama BCPR ketua kami nanti. Nggak bisa kami nggak jadi. Kami kasih mereka kami lurus kalian. Nggak pas di Beko kan lebih baik pas daripada Beko itu kan. Habis begitu katanya. Kan lebih pas daripada Beko kan dia. Pakai dulu. Pada waktunya badai pasti akan berlalu. Bersujudlah, berdoalah, Tuhan Allah sejauh doa. Iya, makanya tadi Tuhan Allah sejauh doa. Iya, kalau dari baru Pak Presiden sama saya baru ketemu. Sekarang Pak Presiden mau marah sama saya. Tepuk tangan biar Pak Presiden marah yang baru dan lihat kembali. Terima kasih. Monggo Pak Presiden silakan. Terima kasih Pak Toton. Super ganteng ya. Pembina dan juga founder Toton. Apa Anda Hakim Syahan, mentor saya, dan juga seluruh Pak Nasar, Kuswa lagi, semualah yang hadir di sini, terutama para ibu, perempuan hormat istimewa buat Allah. Viktor Franklin, seorang Yahudi, psikiater. Dia lolos dari persekusi atau pembunuhan atas lebih kurang 6 juta orang Yahudi pada masa pemerintahan Adolf Hitler di Jerman. Dia menulis seperti ini. Pada zaman ini, semakin banyak orang yang memiliki kelimpahan sarana hidup, tetapi tidak memiliki nilai yang diperjuangkan. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan pertemuan kita ini? Hubungannya jelas. Di tengah kita ada sosok yang kontras dengan pandangan orang Yahudi itu, yang lolos dari Holocaust. Beliau adalah pribadi yang tidak tertutup. Beliau bukan pengusaha yang asik dengan diri sendiri, minum wine di jalan Tamrin pada petang hari sambil menikmati hutan beton dan lalu lintas yang maju. Tetapi hadir di antara beliau yang lain, alter pribadinya yang lain, kita yang di sini, duduk bersama, makan bersama, berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Pada hemat saya, Pak Toton bukan pengusaha yang pokoknya punya usaha, atau yang penting karyawan dibayar gajinya. Beliau melebihi dari itu, melampaui itu. Untuk itu saya kutip istilah bahasa lainnya dari seorang tokoh yang hidup pada abad 17, namanya Inigo Lopez. Dia berkata,
cura personalis. Artinya, seorang pekerja bukanlah mesin, bukan robot yang hanya menunggu instruksi. Bukan, tetapi beliau ingin masuk menjadi pribadi, menjadi sahabat di dalam hidup kita, baik pribadi, keluarga maupun sebagai company. Kita bangga, kita bersyukur. Beliau adalah tidak hanya aset Toton Group, tetapi bangsa. Saya walaupun seperti ini kere, sudah lumayan pergaulan. Pernah juga menjadi guru kasar di Senayan dan membantu mantan orang besar di Republik ini. Artinya dari pengalaman-pengalaman itu tidaklah lebay kalau saya mengatakan beliau adalah aset bangsa. Kita ingin dibuat lebih. Entah apa alasan beliau menyetujukan, mensekolahkan, mengkuliahkan orang. Tak periksa apakah kemampuan studinya ada. Tetapi beliau yakin bahwa semua orang memiliki potensi untuk maju. Setiap pribadi adalah, seperti saya katakan tadi, adalah proyek raksasa dari Yang Maha Kuasa, apapun keyakinan kita. Akan tetapi, apa yang saya katakan itu bukan dalam arti terjadi instan. Sebagaimana riwayat hidup beliau dari Pemojit Payung, datang dari Siantar, lewat darat, berkelimat dan berbagai cerita. Tetapi memang dibutuhkan juga dari kita kemauan belajar, kerendahan hati, berdamai dengan diri sendiri, dan mampu memeluk sejarah pribadi maupun bersama-sama. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk terus mau berjalan bersama-sama dengan beliau untuk membangun diri kita masing-masing, keluarga-keluarga dan perusahaan ini yang dengan sendirinya berdampak positif kepada bangsa dan negara kita. Dengan Toton Group memberikan pekerjaan kepada ratusan orang, bahkan mungkin lebih, Toton Group sudah ikut membangun bangsa ini, terutama melalui pajak. Dengan makan, membeli rokok, kita sudah memberi pajak kepada negara ini. Maka kita harus menikmati itu dengan harapan kita menjadi pekerja-pekerja, menjadi pribadi-pribadi yang saya katakan tadi, mau kita terus menjadi guru sekaligus menjadi murid satu sama lain, mau saling mendengarkan dan rendah hati dan juga kesabaran. Dalam pada itu ada banyak modal kita. Antara lain kita memiliki modal bersama, yaitu pengalaman bersama di Toton Group. Lagi-lagi saya pinjam istilah orang Jerman, namanya Cimemetz. Dia berkata, memoria passionis, kenangan akan penderitaan, kenangan akan suka dan duka. Pastilah kita, entah sudah berapa lama pun kita bagian dari Toton Group, di bidang manapun adalah suka duka, pahit manis, seperti cuaca ataupun keadaan alam yang kadang cerah, kadang remang, kadang juga seperti tadi ada hujan disertai dengan angin kencang. Itulah kenangan kita, memoria passionis kita yang terus membuat kita terbakar dan terus membangun kita menjadi satu dengan yang lain sebagai keluarga besar Toton Group. Sebagai saudara dengan yang lain, tidak sekedar formal selamat pagi, tidak sekedar ada yang sakit, marilah kita bersyukur, kita isi dalam bagus. Tetapi ateis juga melakukan itu. Maka dari itu Toton Group dengan harisma beliau mengajak kita
Beliau di depan, kadang di tengah, kadang di belakang, kadang di samping kita, berjalan bersama, menatap Indonesia, menatap dunia lebih jauh ke depan. Karena itu, sekali lagi, Toton Group sudah ikut membangun bangsa negara ini lewat kehadiran kita di Toton Group. Yang berikutnya, dengan pengalaman suka duka bersama itu, ada juga tantangan. Kita datang dari budaya yang beragam, dari pengalaman hidup yang berbeda-beda. Saya dari jauh dari Sumatera Utara, lahir masih dekat dengan hutan. Di hutan itu banyak monyet, maka saya juga masih mirip dengan monyet. Tahu kan ambil pengakuan. Tetapi oleh para guru yang kita rayakan hari ini, kita semua diformasi, diisi dan dibentuk supaya makin beradab. Sehingga apa yang dikatakan oleh Samuel Huntington, tidak terjadi benturan peradaban, clash of civilization, tidak terjadi di Toton Group karena perbedaan talenta maupun latar belakang itu tadi. Perbedaan itu adalah ruang, kesempatan untuk hadir, berbagi, memberikan kelebihan masing-masing. Karena itu, jangan pernah merasa asing kita dalam keragaman yang ada. Itu adalah aset, itu adalah kekuatan. Waktu saya, boleh saya kutip sedikit, waktu masih mahasiswa misalnya di Jakarta ini, saya ikut kelompok Cipayung. Saya lebih sering tidur di PMI atau di HMI daripada di BMKI. Ya, dari sekali satu mahasiswa HMI itu catat, rata-rata semua pakai hijab, tapi diskusinya cuma renang. Kadang-kadang sampai jam 2 pagi. Nah, dari pengalaman itu, saya tidak merasakan sebetulnya ada halangan untuk maju dari keragaman yang kita miliki itu. Nah, pada itu, kita beragam dalam bentuk, tetapi satu dalam prinsip, dalam satu komando. Kita berhak berbeda pendapat pada tataran brainstorming, tetapi ketika diputuskan, maka akan mengikat semuanya. Dan semua harus mengawal itu sampai ke ujung dunia. Bukan karena mendapat sesuatu, lalu kita puji-puji dan beliau. Tapi karena terlambat, lalu kita berikan lagi. Bukanlah kualitas seperti itu yang beliau dapatkan. Tetapi toh beliau seorang abang, papa yang mau selalu terbuka untuk kita karena beliau melihat jauh ke depan. Maka dalam keragaman pandangan revolusi mental yang kita harapkan ini, keragaman pandangan itu kita mencari titik temu. Kemudian selalu mendahulukan kepentingan umum, kepentingan perusahaan dan melihat jauh ke depan. Sebab apa yang kita tanam hari ini juga akan memengaruhi kita ke depan. Tetapi jangan pula membuang energi sampai bermungkin pada kesalahan masa lalu, akhirnya tidak bangkit dan menjadi destruktif atau merusak. Terlalu besar kasih Tuhan kepada kita, tidak pernah habis. Tergantung kita maukah meminta dengan cara kita masing-masing. Dikatakan tadi jas merah, sudah saya singgung tadi. Dalam memoria pasionis itu, dalam kenangan kita berhantar, ber-SMP, bergedung, bergebu, dan banyak perjalanan ke Jawa Tengah dan ke berbagai tempat, dan juga pertemuan di kota ini. Semua itu adalah yang indah. Semua itu adalah kenangan, kekayaan kita yang perlu kita kelola ke depan supaya kita semakin maju. Lebih baik lagi menanggapi zaman ini, zaman katanya 4.0, serba digital. Kita manusia-manusia algoritma yang mampu, yang ikut atau sekurang-kurangnya terdampak dari kemajuan teknologi pada zaman ini. Nah, ini mungkin untuk teman-teman di dunia hiburan, mungkin 2-3 tahun lagi orang sudah live di rumah menunggu lagu permintaannya, sementara hantar tetap dibuka. Lalu mungkin akan ada dikirim oleh Gojek ke sana, naik 2 botol,
akan terjadi mungkin. Jadi perkembangan teknologi ini harus diantisipasi. Di sisi lain privasi semakin berkurang, tapi di sisi lain juga privasi semakin bertambah. Nah, tantangan ini yang oleh istilahnya itu embracing opportunities, merangkul peluang-peluang ini. Disinilah kita pentingnya juga salah satu alasan pertemuan hari ini. Ada penyegaran ini, ada penyemangatan ini, ada tadi kita dengarkan bagaimana sejarah dari salah seorang kita bangkit menjalani hidupnya di tengah kita bersama Totongku. Semoga kebersamaan ini semakin kukuh, semakin mantap, terus terjadi ongoing formation ke depan, sehingga dengan demikian Totong Group semakin dipandang dan semakin ikut berkontribusi kepada masyarakat bangsa negara kita. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi silaan Tuhan. Ada lagi satu lagi lagunya tadi, nggak usah lah ya. Oh, bisa meniupkan. Terima kasih untuk Bapak Vicente dan Bapak Abdul Aziz dan Bapak Pembina yang super ganteng.